Pagi jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini kita mau hampiri tahtanya dengan hati yang bersyukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bawa pujian, hormat, korban syukur kepadamu. Kami angkat
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Haleluya, Jesus, Jesus, Jesus. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu, ini korban kami. Haleluya, 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 hidup kami sebagai korban yang berkenan di hadapanmu. Shikira papa 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 shanana Jesus. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidup kami, segenap hidupku persembahkan. Katakan bersamaku, hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Angkat hatimu, katakan pada Bapa pagi ini, katakan bersama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya Bapa, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Ku tahu
Kami sadar Tuhan, beberapa hal dalam hidup kami harus dipangkas untuk kami boleh berbuah lebat. Karena itu Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu. Ini korban kami, ini hidup kami, bentuk sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Ini hidup kami memberi hidup kami, pangkas setiap hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, menjadi korban persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan, sebagai wangi-wangian yang harum di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami sebagai korban persembahan kami Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Hirama syada kaya rama kaya rata kaya rama yase. Kina papa. Ini persembahan kami Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Kumara takaya rapatok kere takaya sande. Kira takaya rapapapapapapap. Shana rama ya sande. Shikira pa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 p. Shana Shikira mari hampiri hadiratnya, bawa hidupmu, bawa hatimu, hampiri hadiratnya, katakan sama-sama Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahan, ini persembahan kami.
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami kagum dengan cara-Mu mencintai kami. Di saat semua orang meninggalkan kami, Engkau yang memeluk kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami. Pagi ini kami merasakan pelukan yang hangat dari Bapa kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kirana bakayana. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Yes. Di titik terendah Jesus hadir Tuhan. Jesus tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Yes, Lord. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu tak menyerah akan hidupku. Katakan bersama. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sungguh tak terbatas kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Katakan bersama. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami percaya, hanya Engkau Allah yang kami andalkan dalam setiap musim hidup kami, dari setiap musim hidup kami Tuhan. Karena itu pagi ini Tuhan, kami juga mau percayakan setiap apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kuat. Kita mau angkat setiap pokok-pokok doa syafaat kita pagi ini. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Liana. Bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pagi hari ini Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh datang sujud menyembah di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami boleh bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Itu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini apa yang kami persembahkan Tuhan, biar pujian pengagungan yang terbaik, yang terindah, yang menyenangkan hati-Mu Bapa, itu boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini karena kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan, ada terobosan yang baru yang Tuhan berikan pagi hari ini, karena Engkau begitu mengasihi kami, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang memeluk kami dengan kasih-Nya yang begitu besar Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu pagi hari ini, kami percaya Tuhan, pagi hari ini ada kekuatan, ada semangat yang baru, ada roh yang berkobar-kobar Tuhan, semakin Tuhan melekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama mau menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, biarlah shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia Tuhan. Ada perlindungan Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemilu Tuhan yang sebentar lagi akan diadakan Tuhan. Biarlah pemilu ini boleh berjalan, berlangsung dengan baik Tuhan, dengan tertib Tuhan. Terjadi keamanan di mana-mana Tuhan. Semua Tuhan, ada tangan Tuhan yang menolong Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk kota Semarang. Biarlah shalom Tuhan juga turun atas kota Semarang ini. Ada perlindungan, berkat dan anugerah Tuhan turun atas kota Semarang, kota yang diberkati Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, doa-doa itu boleh naik di hadapan-Mu bagi kota, bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Handoyo Lim. Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu bersama dengan keluarga dalam pelayanan, dalam setiap apa yang Tuhan percayakan buat hamba-Mu ini. Engkau berikan pewahyuan yang baru Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan semakin luar biasa, semakin menangkap Tuhan apa yang menjadi rencana-rencana-Mu, pesan-pesan-Mu lewat hamba-Mu ini. Biar Roh Kudus yang berbicara senantiasa dalam hidup hamba-Mu ini. Engkau yang berikan kesehatan, Engkau yang memberkati pelayanan hamba-Mu ini dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Trivina Karunia Jaya. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri sukacita, damai sejahtera. Penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup hamba-Mu ini, menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ini berada. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh staf pelayanan hamba-hamba Tuhan di Efrata.
Kami percaya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu semua. Tuhan berikan visi dan menangkap setiap hatimu Tuhan. Engkau yang persiapkan hamba-hamba-Mu ini semakin luar biasa Tuhan. Kau pakai dengan urapan yang baru Tuhan. Berkat Tuhan tercurah dalam setiap hidup hamba-hamba-Mu di Efrata ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang saat ini ada di rumah sakit, dalam kondisi sakit ataupun yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang turun tangan untuk menolong, memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang dihadapi umat-Mu di tempat ini. Apapun beban yang mereka rasakan Tuhan, di dalam keluarga, di dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam setiap langkah-langkah hidupmu, hidup anak-anak-Mu semua Tuhan, Kau yang menopang mereka Tuhan. Mereka yang dalam pendidikan, mereka yang dalam kuliah, mereka yang dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam setiap usaha yang mereka kerjakan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Anak-anak-Mu boleh bersinar Tuhan, berbuah Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan Kau urapi Tuhan. Kau berikan Tuhan kasih anugerah-Mu untuk hamba-Mu ini. Sehingga setiap firman yang disampaikan Tuhan, ada pewahyuan-pewahyuan yang baru yang diberikan Tuhan, menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya dan teman-temanku semuanya yang di live streaming tentunya. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan isi firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Saya rindu di saat kita tetap selalu berjumpa dengan Tuhan, kita tidak memandang bahwa seberapa sih kedekatan kita sama Tuhan, tapi kita ingin tahu bahwa Tuhan itu rindu kepada kita semuanya. Amin. Kita itu bernilai di mata Tuhan. Terkadang kita memikirkan bahwa kita itu gak bernilai. Kita memikirkan bahwa kita itu ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tapi kita nggak tahu apa yang kita harus persembahkan. Jadi kita menunggu waktu yang pas untuk bagaimana aku bisa mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan isi firman Tuhan yang berjudul bernilai di mata Tuhan. Amin. Kita itu bernilai di mata Tuhan Bapak Ibu. Jangan karena kita tidak memiliki apa-apa, kita melihat bahwa banyak orang yang sudah terberkati, dia memiliki hidup yang berkecukupan. Itu yang menandakan dia bisa memberkati orang lain. Dia bisa dia memiliki talenta, dia memiliki skill yang baik dalam pelayanan. Akhirnya dia berpikir bahwa itulah saatnya yang pas untuk bisa memberkati orang lain atau pas untuk melayani Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar bersama, mengerti bersama tentang firman Tuhan, bernilai di mata Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bahwa Tuhan itu sudah mengerti rancangan-rancangan hidup dalam kehidupan kita.
Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu bimbang. Kapan toh aku bisa melayani? Kapan toh aku bisa memberikan berkat? Kapan toh aku bisa menolong sesama? Tuhan tidak ingin, Tuhan tidak hanya melihat engkau di saat engkau memiliki harta, di saat akhirnya engkau mulai memberkati orang, Bapak Ibu. Bapak Tuhan sudah tahu rancangan-rancangan apa yang ada dalam kehidupan kita. Tergantung kitanya, tergantung responnya. Kita mau berbuah atau tidak sama sekali berbuah. Bahwa Tuhan mengerti rancangan-rancangan apa yang ada dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mengenai kita, Tuhan sudah hafal. Bukan rancangan kecelakaan atau rancangan yang membuat kita memiliki masalah, cobaan hidup. Tapi Tuhan memberikan kita harapan yang baik dalam kehidupan kita. Dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 mengatakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Tuhan Yesus melihat sekeliling dan Tuhan bersama dengan murid-muridnya melihat bahwa banyak orang kaya itu memberi jumlah yang sangat besar. Ayat selanjutnya mengatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yang itu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Waktu Tuhan sudah berkeliling bersama dengan murid-muridnya, dia melihat ada seorang janda tua, dia memberikan persembahannya. Tapi dia tahu bahwa mungkin esok dia tidak bisa makan, mungkin esok dia gak bisa minum. Tapi benar-benar Tuhan melihat hatinya. Tuhan gak melihat berapa nilainya. Tuhan gak butuh nilai yang kamu persembahkan, tapi Tuhan melihat seberapa ketulusanmu. Mungkin Bapak Ibu di sini memikirkan, aku tuh mau pelayanan tapi bingung. Aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa melayani dalam pelayanan nyanyi, suaraku gak bagus. Aku mau bermain musik, aku juga gak bisa main musik. Pelayanan gak hanya di mimbar, pelayanan juga bisa di luar. Kita berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit. Kita bisa menjadi kolektan. Kita bisa menjadi aser. Yang penting kita mau ambil bagian. Diciptakan untuk pekerjaan baik, menjadi buah, supaya buah yang ada dalam kehidupan kita juga bisa dinikmati oleh orang lain. Bukan saya mengatakan bahwa orang kaya tidak boleh mempersembahkan, ataupun orang kaya waktu di saat dia memberikan yang banyak melimpah, itu bukan soal keikhlasannya, bukan. Tapi ini soal penilaian, soal nilai, soal hati. Ini soal hati. Apakah kita ingin melayani Tuhan? Apakah kita ingin mempersembahkan itu untuk dilihat orang lain? Atau memang benar-benar kita mau melayani Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan karena kita benar-benar ingin menyukakan hati Tuhan, bukan ingin mencari nama, bukan untuk oh ya si A dia sudah menabur banyak, atau si A pelayanannya luar biasa,
waktu dia WL luar biasa. Bukan karena itu, tapi ingin menyukakan hati Tuhan. Makanya dia mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, ingin melayani Tuhan sungguh-sungguh karena tahu yang dia sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Dia benar-benar ingin tulus menyukakan hati Tuhan karena dia memiliki kerinduan, karena ada hal yang harus ia bayar kepada Tuhan, ucapan terima kasih, ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, memberi bukan karena kelimpahanmu, melainkan dengan apa yang menjadi kekuranganmu. Seperti janda tadi, dia memberi bukan karena kelimpahannya, dia bukanlah orang kaya, tetapi dia ingin memberi karena apa yang menjadi kekurangannya itu. Dia tahu dia nggak punya apa-apa, dia tahu apa yang aku harus persembahkan kepada Tuhan. Dia tahu, tapi dia tahu bahwa dia nggak bisa apa-apa. Dia tahu dia nggak punya harta yang melimpah, tapi dia punya hati yang dia persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mau belajar untuk menjadi buah, supaya buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Tuhan menciptakan kita menjadi pekerja baik. Tuhan menciptakan kita karena Tuhan ingin rindu kita menjadi alat kemuliaan-Nya. Jangan nunggu kita sudah tua, kita nggak bisa apa-apa, baru oh ya Tuhan, aku ingin melayani Tuhan. Maaf banget, sudah telat. Waktu kita masih muda, kita masih kuat, kita masih sehat, kita cepat, kita ambil bagian dalam pelayanan. Jangan waktu kita sudah gak berdaya, kita baru ambil bagian dalam pelayanan. Sudah terlambat Bapak Ibu. Mumpung kita memiliki kesempatan, ayo ambil bagian. Kita memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan segala apa yang kita punya untuk memuliakan nama Tuhan. Saya pernah mengalami bahwa waktu Tuhan panggil saya untuk berkhotbah, saya bukan tipe orang yang pandai berbicara di depan umum. Saya itu kalau disuruh berbicara di depan umum itu selalu istilahnya derdek. Saya selalu deg-degan, nervous. Saya selalu gemetar di saat saya harus berbicara di depan orang. Tetapi saat saya tahu bahwa ini adalah panggilan Tuhan, saya tidak bisa menolak karena tahu apa yang menjadi kekuranganku, apa yang menjadi kekurangan saya. Jika Tuhan memilih saya untuk melayani Dia, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa menolak. Seperti Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu mengalami bahwa saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa ini itu, nggak bisa ini itu. Tapi kalau Tuhan pilih Bapak Ibu untuk melayani Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa oke Tuhan. Memikul salib Tuhan memang tidak mudah, memikut Tuhan itu nggak mudah. Tapi kalau kita tahu bahwa yang kita ikuti itu sungguh Allah yang luar biasa, yang memberikan kita berkat, kita akan ikuti Tuhan itu. Wah, enak Bapak Ibu, enak. Enaknya kenapa? Ya karena kalau kita ikuti Tuhan, kita selalu diberkati Bapak Ibu. Tapi jangan cuma mencari berkat kalau mengikuti Tuhan, tapi harus ada tiba baliknya. Kita harus mau melayani Tuhan, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberi dengan hati yang tulus, bukan karena ingin dilihat manusia, melainkan bagaimana kita membalas kasih Tuhan kepada kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan.
yang saya katakan tadi, bahwa di saat kita melayani Tuhan, kita ingin mempersembahkan apa yang menjadi ucapan syukur kepada kita, itu karena bukan ingin kita diakui oleh manusia, bukan karena ingin, oh iya aku ingin memberkati 10 juta, tapi nanti kasih tahu ya kalau aku yang memberikannya. Nah, ya saya bukan mengatakan itu adalah hal yang salah, atau saya mengatakan bahwa itu hal yang dosa. Tapi niat kita itu apa? Memberi itu untuk apa? Memberi untuk supaya dibilang, oh ini si A ini selalu memberkati gereja ini, si A ini selalu menolong, tidak pernah namanya nggak penolong. Lebih baik kita memberikan, tapi tidak ada orang yang pun yang tahu. Karena apa? Karena Tuhan akan membalas semuanya itu. Karena kita tahu ketulusan kita bukan karena ingin dilihat manusia, tapi kita memberikan karena kita ingin tahu bahwa ini loh Tuhan, aku tuh bersyukur sama Engkau. Ini loh, aku memberikannya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan gak melihat aku malu kalau aku memberikan, karena kalau aku memberikan tuh hanya sedikit. Tuhan tidak pernah melihat banyak sedikitnya pemberian kita. Tuhan tidak melihat memandang kita bisa melayani Tuhan dengan cara apa. Kita tidak melihat bahwa Bapak Ibu melayani Tuhan itu dengan depan panggung atau belakang panggung. Tidak. Tuhan melihat hati. Karena kita tahu kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, memberi bukan soal nilai, tetapi soal ketulusan hati. Bukan nilainya, tapi ketulusan hati. Saya waktu itu pernah waktu saya pertama kali melayani di gereja saya di Madiun, saya nggak memiliki uang banyak waktu itu, tapi saya melihat bahwa di situ ada orang gelandangan selalu ambil sampah di situ. Saya melihat bahwa saya kasihan ya sama saya kasihan dengan bapak itu. Tapi saya tahu saya nggak bisa berbuat banyak. Saya tahu juga pendapatan saya itu nggak banyak Bapak Ibu. Mungkin berapa kali pakai uang saya sudah habis. Tetapi dalam hati saya mengatakan, iya sih kamu memberkati orang itu ya. Tapi saya kayak betul-betul, Tuhan kalau saya memberkati orang itu nanti saya mau makan apa ya? Gaji saya masih sedikit, saya nggak punya gaji yang banyak. Tapi dalam hati saya mengatakan bahwa nggak perlu khawatir, Tuhan masih perhitungan semuanya. Oke, akhirnya saya beli makanan untuk bapak itu. Akhirnya saya juga sisipkan uang ke dalam kantong plastik yang saya bawa untuk saya berikan kepada bapak itu. Saya memberikannya kepada dia. Waktu dia menerimanya, dia dengan sukacita, terima kasih mas. Saya mengalami yang namanya sukacita. Saya tahu bahwa melayani, mempersembahkan itu bukan cuma hanya di gereja, tetapi orang-orang yang butuh, orang-orang yang perlu, orang-orang yang sedang memiliki masalah hidupnya, yang memiliki beban dalam hidupnya. Kita menjadi seorang pendengar yang baik,
itu juga pelayanan, Bapak Ibu. Ada orang yang memiliki keluh kesah, kita menjadi pendengar yang baik. Karena menjadi pendengar yang baik itu tidak mudah. Orang itu akan banyak cerita. Dia akan menceritakan segala masalahnya. Tapi kalau kita nggak memiliki hati untuk menjadi pendengar yang baik, kita akan merasa emosi. Cerita terus. Itu terus dan ceritain. Tapi kalau kita ingin memiliki hati yang tulus untuk menjadi pendengar yang baik, kita akan mendengarkan dengan baik. Itu adalah sebuah bentuk pelayanan. Kita adalah seorang hamba, menjadi alatnya Tuhan. Kita berbuah supaya orang lain juga dapat menikmati buah itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar untuk menjadi seorang hamba yang baik, berbuah dan terus berbuah, supaya orang itu dapat menikmati buah yang kita hasilkan. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Amin, Bapak Ibu semuanya. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyanyi memuji nama Tuhan. Terima kasih. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sesuai dengan liriknya Bapak Ibu, bahwa ingin kita mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita itu karena kita tahu kita memuliakan nama Tuhan. Bukan kita ingin dihargai oleh orang lain karena kita memberikan yang terbaik, tapi kita ingin memberikan yang terbaik karena kita benar-benar ingin memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita mau nyanyikan sekali lagi. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu untuk hari yang baru, buat minggu yang baru yang Kau berikan pada kami. Kami percaya berjalan bersama Tuhan yang penuh kuasa, hidup kami akan mengalami terobosan demi terobosan. Memberkati semua sudah melayani hari ini. Tuhan, perhitungkan dan berkati berlimpah-limpah, khususnya Saudara Yosi yang sudah menyampaikan firman. Tuhan mengurapi makin dekat Tuhan, makin cinta Tuhan, dan makin mengalami semua kehendak Tuhan.
memberkati semua pekerjaan kami, keluarga kami, masa depan kami. Dan kami percaya minggu ini kami akan melihat kuasa Tuhan yang lebih dahsyat dari segala kuasa lain itu bekerja dalam hidup kami. Saudaraku, masuk dengan sukacita, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.